رضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Assalamualaikum Ustaz. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Aduh, awan Ustaz, ganggu sebentar Ustaz ya? Iya, alhamdulillah. Kita kenal dulu Ustaz. Saya namanya Agung. Dengan Ustaz siapa? Saya Ainul Yakin. Oh, Masya Allah. Ustaz, begini Ustaz. Tadi saya dengar suara Ustaz ngaji, terus kemudian saya sekitar waktu jalan pagi tadi ke sini nih. Ada saudara di sini. Terus saya lihat masih banyak tukang dan lain-lain. Emang lagi pembangunan Ustaz ya? Iya, alhamdulillah di sini lagi ada pembangunan tahap 2. Jadi di musola ini saya selaku daripada ketua DKM-nya. Oh, Masya Allah, masih muda banget. Jadi Dewan Kemakmuran Musola Al Hidayah yang ada di sini, gitu. Ustaz dengan siapa? Ustaz siapa tadi? Saya Ainul Yakin. Umurnya berapa Ustaz? Ainul aja, panggil Ainul aja. Saya kurang lebih 30 tahun. Wih, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz muda, ketua DKM, luar biasa. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah mempercayakan saya untuk mengurus di musola ini. Kurang lebih berapa ini? Pengurusnya ada berapa jumlahnya Ustaz? Kurang lebih di kepengurusan musola ini kurang lebih ada 20 orang. Sudah berjalan dari akhir Januari sampai saat ini. Jadi saya masih baru banget ini. Musolanya baru banget juga? Musolanya masih baru. Pas pemilihan secara demokrasi juga baru juga, saya jadinya pun baru juga. Oh, luar biasa, anak muda juga. Alhamdulillah. Boleh sharing ini nggak sih? Maksudnya kan kalau kita membangun sesuatu itu bukan hal yang mudah, apapun lah itu namanya. Nah ini kalau kita konsepnya kan membangun tentang rumah ibadah. Nah diawali dari apa misal terus tiba-tiba tercetus buat rumah ibadah, terus kemudian jumlah karena jumlahnya muslim banyak atau seperti apa di sini tuh? Jadi proses awal pembangunan musola ini pada masanya pada dahulu ini sebelum ada musola ini pasos, fasilitas umum. Iya. Jadi dulu pernah sempat ada pertentangan sebelum ada musola ini, saya bersama sebagian teman-teman ingin mendirikan musola seadanya, bukan segini. Langsung ini kan alhamdulillah ini udah permanen. Alhamdulillah gede banget ya. Iya. Luas tanahnya berapa ini Ustaz? Kurang lebih 330 meter persegi. Oke. Kalau jumlah warga sini yang muslim? Muslim kurang lebih ada 70-an kakak. 70-an kakak? Iya. Oke, baik. Kaum muslimin udah banyak kan. Kalau sholat paling banyak, kan 5 waktu nih, jamaahnya paling banyak? Alhamdulillah di maghrib sama isya. Maghrib sama isya, rata-rata pekerja ya berarti ya? Iya, pekerja semua. Subuh sudah pada berangkat subuh, atau sebelum subuh? Subuh itu di nomor 3-nya, jadi setengahnya dari sholat isya. Oke, masih lumayan lah ya? Iya, lumayan. Oke. Terus gini nih, biasanya dilematisnya ketika kita membangun sebuah rumah ibadah, ya katakanlah ini musola lah. Iya. Nah itu kan bangunnya rame, ibadahnya kurang. Nah gimana? Kira-kira Ustadz muda ini kan pasti punya banyak ini. Nah ini sebagai tantangan saya bersama teman-teman sebagai pengurus musola ini. Di situ agak beratnya. Jadi saat ini di program-program ini ya saat ini yang sedang berjalan ya untuk anak-anaknya kita didik buat di sini. Jadi di sini ada pengajian anak-anaknya juga, walaupun hanya saat ini baru 2 minggu sekali, tapi bapak-bapak sama ibu-ibunya udah berjalan tiap minggu. Tapi baru anak-anaknya lagi proses. Jadi strateginya itu ngajak anak-anaknya agar orang tuanya juga ikut. Iya, biar ikut. Gitu. Karena apa kebalikannya? Biar dari anak-anaknya baru orang tuanya ikut. Karena yang udah berjalan dari orang tuanya, dari bapak-bapak sama ibu-ibunya, yang udah masih bisa dihitung dengan jari. Oke, ketika anak-anaknya diajak ke masjid, orang tuanya seenggaknya orang tuanya bisa ikut juga. Ikut-ikutan. Iya. Oh, Masya Allah ya. Berarti kalau ini baru, artinya remaja musolanya belum terbentuk atau gimana? Alhamdulillah remajanya udah terbentuk. Di sini namanya IRMAHA, Ikatan Remaja Musola Al Hidayah. Oke. Jadi di bawah bimbingan saya langsung, ketuanya juga udah ada. Saya bersama ada sahabat saya namanya dia Ustadz Fauzan, dia
kita berdua sebagai pembinanya buat Irmaha itu. Iya, Irmaha itu buat lancarin. Masya Allah ya. Terus kegiatannya apa aja untuk anak-anaknya ini? Kan katanya tadi berkegiatan untuk anak-anak agar orang tuanya ikut ke masjid. Nah, artinya berarti kan utamanya kegiatan kegiatan remajanya nih, berarti kan. Apa aja kira-kira? Kalau saat ini untuk kegiatan remaja dan anak-anaknya baru di pembahas setiap malam minggu kedua sama minggu keempat. Jadi saat ini baru 2 minggu sekali, karena dari anak-anaknya pun masih namanya malam minggu kan, ngajak anak muda itu sama anak-anak itu kan susah kalau malam minggu, karena berat dia. Berat ninggalin mainnya ya? Iya, mainnya sama kadang namanya remaja masih suka pacaran, masih suka ini, gitu, masih suka main di dunianya. Itu kegiatannya apa? Ngaji kek atau makan-makan kek, ngopi bareng? Palingan kita hanya kajian-kajian aja, yaitu pembahasan Maulid Nabi sama ada kajian kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah. Iya, tentang fikih sama tauhid. Kalau pelajaran bahasa Arab, misal terus apa sih yang ngaji tasin tahfiznya gitu belum? Atau bagaimana? Di musola ini belum ada. Paling yang baru berjalan di bapak-bapaknya doang. Tapi kedepannya mau Insya Allah ada. Oke, semoga dimudahkan lah. Oke, kira-kira boleh nggak sharing tentang susah senangnya lah ngajak anak-anak remaja terutama itu kayak apa sih? Misalnya kan harus intinya kan kita cabut dari dunia mereka yang main terus kita tarik ke musola untuk kita ibarat kata ajak ngaji deh gitu. Sebenarnya kalau anak-anak itu ada gampangnya, ada susahnya. Gampangnya yang penting anaknya seenggaknya dia ada berapa bersaudara, seenggaknya kakaknya ini yang kita cabut. Misalnya dia seenggaknya 3 bersaudara nih. Oke. Anak pertama atau anak keduanya seenggaknya dia kita tarik ke sini. Nah, nanti adik-adiknya pun pasti nanti ikut juga. Kalau yang paling gede diambil, yang masih kecil buat ikut, akhirnya ikut juga. Iya, jadi tinggal ngajak doang. Nanti kan orang tuanya pasti kan berpikir dia mau ngelihat anaknya gitu. Lama-kelamaan kan seenggaknya musola keisi lagi. Oke. Gimana ya? Intinya gini. Oke, ini emang permasalahan yang menarik sih ketika tadi, karena saya juga keliling-keliling ke masjid musola gitu, pengen tahu tentang gimana sih untuk mengelola anak-anak itu seperti apa. Nah, mungkin saya ini pengen banyak tahu lah dari Ustadz tentang anak-anak ini, karena mungkin nanti ada yang bisa saya ambil, saya terapin di tempat lingkungan kami lah katakanlah kayak gitu. Nah, dilema problematika anak. Nah, kira-kira apa sih kalau di sekolah kan ada namanya konseling nih, misalnya konseling anak. Nah, apakah di sini juga kayak gitu, ada nggak kira-kira untuk si A si B? Kadang-kadang ada yang berantem lah, ada yang apa kayak gitu. Kalau yang berantem pasti suka ada aja. Oke, gimana tuh? Ya paling kita hanya ngebilangin aja, paling kasar-kasarnya seenggaknya ya kalau suka udah ini paling kita omelin gitu. Karena diomelin karena supaya biar dia tidak ngelakuin lagi gitu. Akhirnya dinasihati. Iya, kita nasihatin aja. Oke. Walaupun kadang kita suka kebawa emosi, ya udah, ntar mah ya udah hilang aja lagi gitu. Gitu. Oke. Dilema ini nih tentang permasalahan anak muda nih Ustaz. Yang suka suka berantem dan lain sama temennya. Kira-kira tipsnya dari Ustadz lah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk menyiasati supaya mereka nggak ada permasalahan di masjid itu? Palingan ya mau kagak mau emang kita harus nasehatin terus anak itu. Kayak gitu. Hati dari empat mata gitu yang ngobrolnya ya Ustaz? Keseringan 4 mata, jadi dianya kita panggil ke depan, kalau enggak pas lagi ngajinya udah selesai, ini udah selesai, paling kita panggil anaknya. 1 apa 2, siapa yang berantem, siapa yang ribut, baru gitu. Oke, siap. Ya semoga ini kita sama-sama berdoa lah, semoga ini bisa berkembang lah, musolanya jadi besar, anak-anak mudanya jadi banyak juga, kayak gitu. Salam buat ini, pengurus masjid yang lain. Ya, nanti saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Namanya ini musola. Namanya setiap orang kan, setiap kepengurusan beda-beda kepala,
Ada yang konsepnya seperti ini, di musola ini konsepnya seperti ini, di musola itu konsepnya seperti itu, ada yang sebaliknya atau dan lain-lainnya. Jadi gitu, setiap musola, setiap kepengurusan, setiap kepala beda-beda pengurusannya gitu. Walaupun ada yang kok dia begitu ya gitu. Kok ini begini. Itu dilemanya dengan ini ya, apa di lingkungan antar personel di DKM ya itu berarti. Oke, terima kasih atas tips-tipsnya, sarannya, sharingnya. Semoga pembangunannya lancar, amin. Terus jamaahnya banyak, anak-anaknya juga senang mencintai masjid lah, mencintai ini. Baik Ustadz, saya pamit mundur dulu. Saya mau balik ke saudara dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.